Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam untuk kita semua. Para penonton dari channel YouTube Capras, di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua kita belajar bareng mengenai jenis-jenis rumput atau Gramineae. Mungkin teman-teman nanti ada informasi ataupun input yang ingin didiskusikan bisa komen di bawah ya guys, karena kita tentunya tujuannya ini hanya untuk memberikan informasi dan menambah wawasan kita semua. Jadi kita sama-sama belajar. Yuk kita lanjut untuk membahas mengenai jenis rumput atau Gramineae. Ya, rumput. Rumput banyak macamnya ya guys ya. Ada rumput, ini nih Kak, aku bedakan menjadi dua, yaitu rumput potong atau biasanya berbentuk berumpun, dan juga rumput untuk gembala yang biasanya diletakkan di tanah lapang atau padang penggembalaan atau pastura yang digunakan untuk menggembala ternak. Kali ini aku akan membahas hanya satu jenis yaitu rumput potong ya guys ya. Mohon disimak dan juga share ilmunya, teman-teman juga bisa nge-share, nanti bisa di komen, nanti mungkin ada yang saya sampaikan kurang atau salah dan lain sebagainya bisa dikoreksi bareng-bareng. Ya, kita ketahui bersama bahwasannya ada beberapa ciri-ciri dari rumput potong itu sendiri. Yang pertama adalah memiliki produksi persatuan luas yang cukup tinggi. Artinya rumput potong ini memiliki kelebihan yaitu produktivitasnya yang tinggi per area luasan guys. Misalkan menanam berapa hektar gitu, produksinya berapa hektar jika dibandingkan dengan rumput gembala. Artinya produksi persatuan luas itu cukup tinggi dibandingkan dengan rumput jenis lain. Jenis misalkan dibandingkan dengan rumput gembala itu produktivitas dari rumput potong jauh lebih tinggi karena biasanya adalah tumbuh secara vertikal, tidak menyebar. Kalau misalkan rumput gembala itu menyebar, kalau rumput potong ini biasanya vertikal dan berumpun dan gembel gitu loh guys, kayak banyak gitu. Terus yang ketiga adalah banyak anakan atau tunas. Biasanya produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rumput-rumput yang lain yang bukan tipe potong. Karena ini biasanya digunakan atau dikhususkan untuk cut and carry atau ngarit guys. Bahasa kerennya cut and carry. Jadi bisa digunakan mungkin ya satu pengaritan itu bisa memproduksi rumput yang cukup banyak karena tujuannya berbeda, yaitu tidak untuk proses penggembalaan tapi untuk proses cut and carry. Jadi untuk ngarit. Jadi produktivitasnya harus lebih tinggi karena untuk pemeliharaan secara intensif, artinya untuk pemeliharaan ternak yang dikandangkan, guys. Kemudian yang keempat adalah memiliki respon yang baik atau responsif atau cenderung lebih lebih ini ya, guys ya, lebih merespon pupuk itu secara lebih baik. Jadi jika dipupuk itu produktivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan dari rumput gembala. Adapun yang akan aku bahas pada kali ini, yang pertama adalah Penicetum purpureum, Penicetum purpupoides, Panicum maximum, Setaria spacellata, Brachiaria decumbens, dan lain-lain. Kenapa Cak Pras hanya membahas itu? Ya guys, kalau kebanyakan nanti videonya jadi panjang. Jadi ini aja yang aku bahas, yang biasanya digunakan untuk para peternak yang memiliki palatabilitas atau daya suka, palatabel ya, palatabel di sini palatabilitas, memiliki palatabilitas tinggi, artinya ternak itu menyukai dari rumput jenis-jenis rumput ini, guys. Jadi sangat sangat palatable dan sangat disukai oleh dari ternak itu baik kambing, domba ataupun ruminansia yang lain. Yang pertama adalah Penicetum purpureum, di mana kita biasanya menyebutnya dengan rumput gajah, rumput Napier atau rumput Uganda. Sebenarnya banyak tipe-tipe Penicetum purpureum atau cultivar yang lainnya guys ya, bisa mungkin teman-teman bisa menambahkan nanti di kolom komentar, bisa sharing. Oh ya Cak Pras, ternyata Penicetum purpureum itu ada ini banyak guys, karena nanti aku tidak spesifik membahas tentang Penicetum purpureum karena banyak jenis dari rumput potong itu. Mungkin nanti bisa aku bikin videonya untuk khusus
apa namanya eh Penicetum purpureum. Rumput gajah, rumput Napier, rumput Uganda, asalnya berasal dari mana, guys? Berasal dari Afrika ternyata, guys. Yang terutama Afrika yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Makanya cocok dikembangkan di Indonesia yang memiliki iklim yang sama, yaitu tropical countries, guys. Tahan terhadap panas biasanya. Berumur sangat panjang, guys, yaitu 6 tahun itu masih produktif. Tumbuh tegak membentuk rumpun yang seperti aku katakan tadi di awal, karena ini adalah tipe jenis rumput potong, jadi berumpun, guys. Tinggi tanaman yaitu cukup tinggi, guys, daripada rumput-rumput yang lain, yaitu 1,5 hingga 3 meter. Tumbuh baik pada daerah curah hujan ya di atas 1.000, guys, dan relatif tahan kering. Jadi cocok digunakan untuk tropical country seperti Indonesia, mungkin di daerah timur atau Madura atau daerah-daerah yang cukup kering atau iklimnya curah hujannya kurang, itu cocok, guys. Masih masih tahan terhadap apa namanya daerah-daerah yang panas. Kemudian dapat tumbuh sampai pada ketinggian 3.000 mdpl. Jadi dataran tinggi, dataran rendah itu cocok. Perbanyaknya dengan stek atau sobekan rumpun atau biasanya ngepang ya, guys. Kalau ngepang-pangnya, kalau bahasa Jawa itu ngepangnya. Jarak tanamnya 60 kali 90 cm. Ini mungkin bisa digunakan teman-teman referensi untuk membudidayakan dari rumput ini. Responsif terhadap pemupukan N. Ini adalah salah satu ciri dari rumput potong, yaitu responsif terhadap pupuk N. Pupuk kandang membantu perbaikan sistem perakarannya. Ini bisa kita gunakan untuk pemupukan Penicetum purpureum. Ini dari apa namanya kohe hewan ya, guys, ya, baik itu kotoran ayam petelur, kotoran pedaging, biasanya kan banyak ya dijual itu yang karungan itu yang campur sekam itu N-nya masih banyak, guys, karena unggas itu tidak bisa menyimpan protein terlalu tinggi dalam tubuh sehingga dikeluarkan lewat ekskreta, dan kohe dari unggas itu biasanya digunakan untuk pemuka yang biasanya dicampur dengan sekam itu loh, guys, yang sekamnya biasanya biasanya atau biasanya kohe unggas yang giling biasanya itu dari eh, apa namanya ayam petelur. Itu sangat bagus sekali, guys. Baik itu bisa digunakan juga untuk kohe dari ruminansia seperti sapi dan kadu atau kambing domba. Itu juga sangat bagus dan responsif untuk rumput ini. Kemudian pemotongan pertama pada umur 50 sampai 60 hari setelah tanam ya, guys, setelah stek gitu loh, setelah tumbuh. Selanjutnya setiap 40 hari pada musim hujan dan 60 hari pada musim kemarau. Kenapa berbeda? Iya, jelas sekali karena curah apa namanya ketersediaan air waktu kemarau dan hujan itu jauh, sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau musim hujan itu 40 hari sudah bisa panen. Kalau misalkan musim kemarau 60 hari baru bisa panen, guys. Kemudian produksi hijauan sebanyak 100 hingga 200 ton per hektar per tahun, guys. Jadi tanaman ini mampu menghasilkan 100 hingga 200 ton per hektar per tahun. Dengan jarak tanam yang tadi yang aku sudah sebutkan 60 kali 90 cm. Cocok untuk ruminansia besar dan ini sangat palatable. Palatable itu apa, Kak Pras? Palatable itu sangat disukai oleh ternak. Jadi seperti sapi perah, sapi potong, kerbau itu suka. Untuk domba sebaiknya dipilih dengan rumput yang lunak. Ini bisa kita jadikan ya karena mungkin ya kambing ya, terlebih pada kambing, guys, karena kambing ini adalah tipe ternak. Jadi gini, kita harus menyesuaikan dengan tingkah laku atau fisiologi dari ternak itu sendiri, guys. Kalau misalkan sapi, potong, kerbau, sapi perah itu makanya biasanya tipenya grazing. Grazing itu artinya makan rumput dan letaknya di bawah kepala. Biasanya dia merunduk, guys. Kalau browsing seperti kambing itu biasanya itu manjat ya, guys. Artinya pemberian pakan biasanya lebih baik digantung atau diletakkan di atas kepala dia sambil dia memanjat, karena gini, alaminya dia itu seperti itu, guys. Jadi kita tidak bisa ya lebih baik itu mengikuti apa namanya fisiologinya dia. Jadi kita akan lebih lebih efisien untuk pemberian pakannya. Jadi mungkin kalau misalkan punya kambing, oh lebih baik pakannya itu tidak membuat dia merunduk, jadi browsing. Jadi seperti tingkah laku dia sehingga dia akan lebih nyaman, guys.
gitu. Yang kedua adalah Penicetum purpuroides atau rumput raja, guys. Ini ya, rumput raja seperti ini. Cenderung dia itu lebih tinggi ya, guys ya. Rumput raja ini memiliki nama Latin Penicetum purpuroides atau disebut juga nama king grass. King grass mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah tahu ya, guys ya. Rumput raja adalah jenis rumput yang kita tahu atau kita dapatkan informasi bahwasanya hasil persilangan antara rumput gajah Penicetum purpureum dengan Penicetum typhoides, guys. Ternyata begitu. Jadi memiliki tinggi yang lebih daripada Penicetum purpureum dari tetuanya. Rumput raja ini merupakan jenis rumput yang unggul sebab mudah dibudidayakan dengan memiliki potensi produktivitas yang cukup tinggi karena bisa kita lihat di sini ya guys ya, dia itu memiliki tinggi banget guys. Seperti tebu gitu ya. Dibandingkan rumput gajah. Produksi hijauan rumput raja dua kali lipat dari produksi rumput gajah, yaitu dapat mencapai 40 ton rumput segar per hektar sekali panen atau setara dengan 200 hingga 250 ton rumput segar per hektar. Kalau tadi itu Penicetum purpureum atau rumput gajah itu 100 hingga 200 ton per hektar per tahun, ini dapat mencapai 200 hingga 250 ton rumput segar per hektar per tahun menurut Wibisono 2008 guys. Jadi ini kita riset ya guys ya, tidak apa jere saya ya guys ya, karena ini ada sumbernya yang mengatakan seperti itu. Tingginya produktivitas rumput raja tersebut menjadikan rumput raja ini banyak digunakan sebagai pakan dalam usaha penggemukan ruminansia, sapi, kambing, domba atau kerbau. Sebenarnya kambing juga mau guys. Tinggal kita aja yang apa namanya memanipulasi juga, tapi sebenarnya dia lebih nyaman emang browsing guys. Ramban-rambanan itu dia jauh lebih suka. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat teman-teman ini maksudnya ramban atau pohon-pohonan kesusahan, bisa digunakan rumput ini sebagai substitusi guys. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah panikum maksimum atau rumput benggala. Seperti ini guys, ini banyak mungkin atau kalau orang sini biasanya rumput putihan ya guys ya. Ini kalau misalkan musim hujan seperti ini tuh banyak sekali guys. Nih bunganya. Sebaiknya ini sih guys, kalau memanen rumput itu pada masa ini aja, belum berbunga atau menjelang musim berbunga itu jauh nutrisinya lebih bagus daripada yang sudah berbunga gini. Karena kan dia untuk menyiapkan biji ya guys. Rumput benggala atau Panicum maximum merupakan satu jenis rumput idaman para petani peternak. Ciri lainnya adalah pangkal daun rumput ini ditutupi dengan rambut halus. Biasanya di sini banyak rumput halus. Nah, guys, rambut halusnya meski hanya rumputan biasa, ternyata tumbuhan ini dapat mengeluarkan bunga, guys. Bunga ini biasanya disertai dengan biji ya. Bentuk bunganya terbuka dengan tandan bawah dapat mencapai 20 cm. Bunga dari rembutan ini berwarna hijau atau keunguan biasanya. Masa panen dari rumput ini sekiranya adalah 90 hari atau 3 bulan atau saat tingginya mencapai 100 cm. Pemanenan sebaiknya dilakukan sebelum rumpun mengeluarkan bunga. Lah, ini yang seperti aku tadi bilang karena selama masa vegetatif itu nutrisinya biasanya lebih tinggi daripada yang sudah berbunga. Alasannya adalah, lah ini, paniku maksimum yang sudah berbunga, rumput tidak akan mengalami proses pertumbuhan lagi. Selain tidak mengalami proses pertumbuhan lagi, nutrisinya juga berkurang ya guys, karena untuk persiapan dari biji atau bunga mereka. Adapun tinggi pemotongan bisa dilakukan sekiranya 5 hingga 10 cm dari permukaan tanah. Panen yang dilakukan saat musim hujan tentu berbeda dengan panen yang dilakukan musim kemarau ya guys ya. Biasanya kelimpahannya cukup tinggi di musim hujan daripada di musim kemarau karena ini biasanya suka air guys. Ya bukan suka air yang becek gitu guys, tapi untuk cenderung pengocoran itu suka. Karena biasanya musim hujan ini sangat lebat sekali guys untuk apa namanya paniku maksimum atau rumput benggala ini. Kemudian yang keempat adalah Setaria spacellata. Ini mungkin teman-teman udah tahu ya. Ini biasanya di sekitar kita banyak ini ditandai dengan bunganya yang seperti ini guys. Bunganya bagus sekali. Ini Setaria spacellata merupakan tanaman pakan yang sangat palatable. Palatable tadi kita tahu bahwa palatable itu adalah disukai oleh ternak. Produktivitas atau produksinya tinggi mencapai 31 ton per hektar per tahun menurut Hacker 92 dalam Wiswata 2013. Jadi ini berdasarkan penelitian bukan apa jere saya guys. Memiliki kandungan protein atau PK pada hijauan mencapai 9,5%,
SK-nya 31,7%, 2,5 ekstrak ether, 45 BDN, 11,1 abu asam 7% asam oksalat menurut Hartadi et al. 90. Rumput Setaria ini tumbuh tegak, berumpun lebat. Biasanya lebat emang guys ya. Ini tuh biasanya lebat banyak kok guys. Ini dijumpai mungkin liar, mungkin teman-teman bisa ambil nanti kalau misalkan ngarit itu, wah ambil aja guys. Ini cocok guys, apa namanya tahan terhadap daerah kering. Mungkin teman-teman yang ada di daerah kering, misalkan Sumba atau Nusa Tenggara Timur atau di Madura itu cocok. Ini berdasarkan penelitian dari Eroni dan Aregehore 2006 melaporkan bahwa sapi perah dengan bobot badan 434 sampai 447 kilo mampu mengkonsumsi rumput Setaria dengan 10,5 kilo bahan kering, guys. Jadi ini cocok juga untuk rumput apa untuk ternak ruminansia, baik itu sapi perah ataupun sapi potong maupun kerbau, guys. Mungkin cukup familiar ya. Mungkin ini bisa dicari mungkin nanti untuk ditanam pada lahan HPT teman-teman sekalian. Yang kelima atau yang terakhir, di sini saya menyebutkan Brachiaria decumbens atau rumput signal, guys. Ini banyak pol ini di sekitar kita. Ini bunganya seperti ini, ciri-cirinya. Ini biasanya nyeprok-nyeprok gitu, guys. Nyeprok-nyeprok itu apa ya? Kayak berkerumun gitu guys. Rumput ini berasal dari daerah Afrika, Uganda, Kenya, dan Tanzania. Kebanyakan emang dari Afrika ya guys ya. Tentunya tropical country, yang Afrika yang bagian tropis. Menyebar ke berbagai daerah termasuk ke daerah Asia dan Pasifik. Rumput ini juga berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia karena bisa tumbuh baik di wilayah manapun di Indonesia, termasuk pada daerah asam seperti Kalimantan yang banyak daerah gambut, guys. pH sekitar 3,5 hingga 5,5 itu masih bisa tumbuh menurut Ibrahim dan Jacobson 1985. Rumput bade atau Brachiaria decumbens berdaun agak kaku, pendek, berbulu halus, warna hijau gelap, dan tekstur agak kasar, guys. Rumput ini merupakan bahan hai yang baik. Apa itu hai? Hai adalah hijauan yang dikeringkan, guys. Mungkin kalau musim hujan ini bisa digunakan ya, guys, ya, karena kelimpahan ini jika masih ada panas atau ini bisa digunakan sebagai hai ataupun juga untuk fermentasi. Bisa digunakan dengan berbagai bahan yang lain. Rumput ini merupakan memiliki batang yang kecil, yang cepat kering juga, cocok untuk hai juga. Untuk persiapan musim kemarau, guys. Rumput badak atau Brachiaria decumbens dapat tumbuh baik pada ketinggian 0 hingga 1.200 meter. Dengan pengelolaan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, serta interval potong yang cocok, rumput padi dapat menghasilkan produksi segar 171 ton per hektar per tahun, dengan produksi kering 36,1 ton per hektar per tahun dengan interval potong 6 minggu, guys. Jadi jarak potongnya itu 6 minggu ya menurut Sirekar 1987. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat high untuk ternak ruminansia, sebenarnya hai tidak untuk termonencia aja ya guys ya. Mungkin kelinci bisa juga guys ini karena kelinci kan suka hai ya, daripada Anda impor Timoti dari luar bisa menggunakan Brachiaria decumbens atau rumput signal ini. Jadi sangat cocok untuk semua jenis ternak baik ruminan maupun pseudo ruminansia. Adapun nutrien yang dihimpun di sini yaitu rumput gajah, rumput benggala, rumput setaria, dan rumput bede atau Brachiaria decumbens seperti ini guys. Ini adalah kadar BK-nya. Nih, yang paling penting adalah di ininya proteinnya rumput gajah 8,7, rumput raja 9,0, rumput benggala 10,9, setaria 10,3, rumput BD 9,8, dan yang tertinggi adalah rumput benggala, guys. Mungkin bisa mungkin ini ditanam semua juga bagus, guys, karena semakin beragam jenis rumput akan semakin baik. Ini TDN-nya bagus, guys. Jadi mungkin teman-teman di sini ingin mencoba menanam ini, silahkan kembangkan rumput ini di daerah kalian karena ini sangat lagi-lagi karena tumbuhan ini sangat sangat
palatable atau disukai oleh ternak. Mungkin itu yang bisa Cak Pras sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti Cak Pras akan memberikan informasi kepada kalian mengenai rumput-rumput yang lain seputar dari pakan ternak itu, leguminosa, rumput lapang, rumput apa padang penggembalaan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atas penyampaian saya. Mungkin teman-teman bisa menginformasikan beberapa rumput potong jenis yang lain, bisa di komen di bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.